protein-protein yang lebih detail, yang protein-protein ini tuh sifatnya kayak Lego ya, bisa dirangkai, bisa disusun menjadi virus yang baru. Oke, itu kurang lebih ya proses infeksinya HIV kalau kita menyenter itu lewat biologi molekuler. Ya, kalau hanya klinis kita akan lihat orang HIV mendapat HIV itu dari katakanlah penggunaan jarum suntik, ya kan, kemudian hubungan seksual sesama jenis, kemudian hubungan seksual dengan berisiko, ya kan. Ini menyebabkan kemudian pasien berada dalam state infeksi akut, misalnya demam beberapa hari. Lalu kemudian infeksi akutnya hilang, ya, masuk pada status prodromal, dan lalu kemudian pada titik tertentu di mana jumlah CD4, CD8-nya sudah sangat kurang, pasien akan mengalami gejala AIDS ya, atau AIDS, ya, acquired immunodeficiency syndrome ya. Jadi dia akan mengalami sindroma, sekumpulan gejala yang berhubungan dengan menurunnya jumlah imunitas yang ada dalam tubuh. Nah, nanti dia jatuh ke dalam penyakit-penyakit atau infeksi-infeksi bukan nosokomial, opportunistik yang menyebabkan gangguan kesehatan berat dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang penting dari slide ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan saja bertanya, boleh di kolom di chat atau langsung raise hand boleh, atau nanti di akhir juga setelah selesai saya berikan paparan juga boleh. Oke. Nah, biologi molekuler sendiri pada prinsipnya ya nggak bisa berdiri sendiri. Ya, biologi molekuler itu harus bersama dengan kajian ilmu yang lain yang bisa memperkuat pemahaman kita, tentu dengan proses klinis, dengan proses perkembangan penyakit, ya. Nah, sehingga si biologi molekuler ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan perubahan lingkungan misalnya, ya, atau industri, ya, atau malah dipakai di agriculture, ya, jadi dipakai di proses misalnya membuat GMO, genetically modified organisms, ya, misalnya ada semangka tanpa biji, pisang warna hijau atau pisang warna yang hijau lah, warna biru, ya. Nah, hal-hal itu bisa dikotak-katik kalau kita tahu di mana posisi di DNA tumbuhan atau hewan tersebut, dan kemudian kita merestrukturisasi informasi tersebut tentu dengan penelitian dan riset dan apa namanya dan development yang jangka waktunya panjang tentu ya. Nah, juga di penggunaan di industri dan agriculture ini tentu juga kita berharap bagaimana kita memunculkan tumbuh-tumbuhan atau hewan yang kebal penyakit, ya, tidak mudah sakit, ya, masa panen lebih pendek, itu bisa dilakukan di mikrobiologi, molecular microbiology, ya. Oke. Nah, tentu kalau kita lihat apa yang kita pelajari secara prinsip yang kita banyak bahas, tentu nanti ada DNA, RNA, dan protein sebagai tiga titik inti, ya. Ketika kita melihat secara molekuler, kita lihat dulu DNA dan RNA. Ini nanti DNA itu sebagai istilahnya master book-nya, RNA ini sebagai copy, sebagai fotokopi daripada DNA, dan protein adalah hasil, ya, dari resep. Kalau kita anggap DNA ini resep, RNA ini fotokopi resep, ya, protein ini adalah kuih yang akhirnya jadi. Nah, memang protein ini nanti akan
disusun dalam struktur-struktur tertentu, ya, karena pada prinsipnya hasil dari translasi adalah asam amino. Nah, nanti asam amino itu sesuai dengan resepnya di DNA akan dilipat, akan ditekuk, akan dibentuk struktur tiga dimensi, yang mana bisa saja asam amino penyusunnya sama, tetapi karena struktur tiga dimensinya berbeda, dia memberikan katakanlah fungsi biologis yang berbeda. Jadi sehingga ketika kita mempelajari mikrobiologi molekuler atau molekuler biologi secara umum, tentu pemahaman yang detail tentang DNA, RNA, dan protein ini perlu dimiliki dengan utuh. Nah, materi tentang DNA, RNA, dan protein ini yang lengkap akan diberikan oleh Dr. Zul Karnen. Beliau adalah pakar, ahli menjelaskan. Kalau saya jelaskan mungkin nanti masih kurang paham, kurang mengerti. Tapi kalau beliau jelaskan tuh insya Allah pikiran kita akan sangat mudah menerima penjelasan beliau. Ya, karena beliau punya trik-trik khusus untuk bisa memahami eh, dogma sentral atau aras DNA, RNA, dan protein ini supaya nanti bisa mungkin tidak hanya kita pakai di level S1 tapi juga ketika adik-adik mungkin nanti ada yang ingin melanjutkan pendidikan di S2 maupun spesialis. Kalau adik-adik paham tentang molekular biologi ini ketika wawancara nanti adik-adik paham itu akan jadi kandidat yang dipilih lebih 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 diprioritaskan daripada yang paham klinis saja. Ya, karena memang trennya sudah seperti itu. Kalau kita paham bagaimana melakukan eksperimen molekuler, kita paham menjelaskan fenomena penyakit lewat molekuler, itu kita punya nilai lebih baik dibanding hanya mengerti atau paham klinisnya saja. Oke, jangan lupa absen SIM kuliah ya. Kalau yang belum absen, jangan lupa absen SIM kuliah. Nah, kalau mana tahu ada yang baru bangun tidur ya, baru sadar dari alam mimpi, ya, SIM kuliah dulu. Sebelum dengar memahami apa yang Dr. Agung sampaikan, SIM kuliah dulu. Karena berbahaya nih ya. Kalau luput mengisi SIM kuliah langsung bisa kurang nilai. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, satu kali nggak masuk bisa mengurangi nilai tadi yang harusnya dapat A jadi dapat A plus. Sorry, A minus ya. Enak kali kalau A plus ya. Baik, kita lanjut ya. Intermezzo saja. Nah, jadi tentu ya setelah pada tahun 1992 riset-riset tentang biologi molekuler ini berkembang seiring dengan ditemukannya struktur DNA oleh Watson dan Crick, juga dimulainya proyek-proyek ambisius untuk bagaimana mengetahui struktur DNA manusia, hewan-hewan yang penting ya, komoditi-komoditi yang penting dalam dalam apa namanya agrikultur ya. Tentu biologi molekuler ini sangat pesat perkembangannya ya. Nah, kalau makrokosmos, mikrokosmos ini saya pikir nggak usah di apa eh, dipermasalahkan, tetapi secara prinsip karena pemahaman kita secara biologi molekuler itu sudah meningkat, maka kita bisa coba tarik, ya kan? Kita kembangkan ilmu itu bagaimana prosesnya pertama kali terjadi, gitu kan? Yang kita sebut dengan makrokosmos dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam eh, perkembangan yang kita sebut dengan nanomik atau nanoparticles ya yang kita sebut dengan mikrokosmos. Jadi eh, bagaimana kita bisa melihat ke hal yang lebih besar, misalnya bagaimana proses penciptaan untuk pertama kali, bagaimana kemudian terbentuknya alam semesta, itu kita pelajari dalam makrokosmos, dan bagaimana tadi proses membelah diri seluler, kemudian bagaimana virus bisa masuk, itu kita pelajari dalam mikrokosmos. Ya, jadi perkembangan biologi molekuler itu mempercepat, mengakselerasi pemahaman dari dua sudut pandang yang berbeda tadi. Nah, bagaimana bisa muncul istilah molecular biology? Nah, tentu prosesnya panjang, ya. Meskipun
kita banyak membaca tokoh-tokoh Arab memulai, tapi sayangnya kalau kita ambil literatur kesehatan banyak ternyata yang menuliskan ya ilmuwan-ilmuwan barat ternyata ya, misalnya kayak mikroskopik meskipun Al-Khawarizmi, kemudian Avicenna adalah juga tokoh-tokoh yang penting, tetapi kalau kita balik ke catatan yang lengkap, misalnya mikroskop itu ditemukan di tahun 1665. Lalu kemudian ada Robert Hooke yang eh, mem, istilahnya memperkenalkan struktur dari seluler, ya, struktur organisme, bahwa organisme itu ternyata ada dinding sel, ya, bentuknya mirip, ya, punya ciri yang sama dan lain sebagainya. Lalu ada juga Matthias Leiden dan Theodor Schwann yang kemudian mampu menjelaskan bahwa sel itu adalah struktur terkecil atau unit terkecil yang ada di dalam jaringan yang punya bagian-bagian atau komponen-komponen, terutama adalah inti yang mengatur proses yang ada di dalam sel. Nah, bayangkan ini 200 tahun eh, lebih ya, hampir lebih dari 200 tahun yang lalu, azas-azas bahwa seluler itu bisa diperiksa, bisa diperhatikan, bisa dilihat perubahannya, yang mana kemudian ini berkembang lebih lanjut jadi genetik atau genetika, bahwa ternyata semua sifat yang kita lihat dalam makhluk hidup itu di punya istilahnya punya punya eh, bisa diturunkan, ya, ada kecenderungan untuk mix, ya, ada dominan, ada resesif, kemudian bisa dicampur dan di mix, ya, bisa dikawin silang, ya, misalnya mau kacang bunga warna merah kita kawinkan dengan warna putih, jadinya bunga warna pink gitu. Nah, itu pertama sekali dipelajari oleh Gregor Mendel, ya, yang dia fokus di situ. Padahal dia sebenarnya cuma pingin dapat kacang polong yang kacangnya itu bagus semua. Nah, cuman dia lihat ternyata juga yang keriput. Pertama sekali dia pikir bahwa keriput itu dari penyakit. Wah, ini kena penyakit nih keriput. Ternyata setelah diperiksa-periksa, ternyata baik yang kacang polong mulus maupun kacang polong keriput itu adalah sifat-sifat yang diturunkan. Kalau kita kawinkan yang keriput dengan keriput, tentu persentase keriputnya makin besar. Sementara kalau kacang polong yang mulus kita kawinkan dengan kacang polong yang mulus, maka tentu yang mulus lebih besar peluangnya. Nah, itu menjadi kajian yang menarik pada saat itu dan kemudian dipublikasikan sehingga si Gregor Mendel ini diberikan julukan sebagai the fathers of genetics, yaitu orang yang pertama sekali meletakkan konsep genetika. Lalu ada Johann Friedrich, ya, yang menemukan DNA dan pada saat itu diberi nama nuklein, ya. Oke, lanjut lagi terus, ya, kemudian dipelajari, ya, Recording in progress. kemudian istilahnya diperdalam lagi, ya, sehingga struktur-struktur DNA itu dipahami sampai pada akhirnya bentuk atau struktur daripada DNA itu berhasil di capture atau di istilahnya kalau kita dibuat pencitraannya oleh Watson and Crick, sehingga kita bisa tahu, oh, ternyata begini bentuknya double stranded DNA. Nah, lanjut lagi setelah bentuk tadi diketahui, kita bergerak ke arah sequencing. Jadi kita mau tahu nih, tadi DNA tadi disusun bahasanya apa-apa aja, ya. Apa kodenya seperti apa, ya, pengulangannya seperti apa, mana yang start codon, mana yang stop codon. Nah, itu semua dipelajari. Lalu pada akhirnya kemudian di tahun 2000-an kita sudah mulai bisa mensequencing dengan lengkap. Misalnya di tahun 97 bakteri E. coli. Kita paham betul karena dia struktur DNA-nya pendek, jadi bisa lebih cepat kita selesaikan sequencing-nya.
Di mana di tahun 99 ini untuk pertama kalinya kromosom 22 itu selesai di sequencing. Nah, apa itu sequencing, Dok? Sequencing itu adalah proses untuk ya membaca untai DNA tadi satu persatu. Nah, misalnya tadi ada panjang ya kan, mulai dari sini sampai sini dibaca. Nah, itu uh, pada manusia dimulai ya dengan adanya Human Genome Project Amerika yang punya menyebabkan kemudian pada hari ini kita sudah selesai ya proses sequencing DNA manusia itu sudah selesai sehingga banyak sekali eh, istilahnya proyek-proyek terbaru dari proses human genome sequencing tadi. Misal contoh eh, asal usul Indonesia misalnya ya. Jadi kalau ditanya orang asal usul manusia Indonesia itu seperti apa? Nah, jadi asal-usul manusia Indonesia ternyata sampai hari ini tuh sudah dipahami dengan lengkap. Sudah dipahami dengan lengkap bahwa eh, orang Indonesia itu ternyata migrasinya dari Afrika. Ya, jadi kita nih orang Afrika nih dasar-dasarnya. Jadi begitu satu titik ada proses migrasi besar-besaran dari uh, indigenous Africans, jadi orang-orang yang tinggal di Afrika itu kemudian bermigrasi, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia. Nah, yang mana migrasinya itu stop, nah berhenti sampai di Australia. Jadi makanya native Australian sama orang Papua itu sangat sangat mirip, sangat dekat ya kemiripannya. Sementara yang dari Asia tadi, yang menuju Asia tadi itu cenderung mengalami percampuran eh, ras, pencampuran genetik sehingga menyebabkan bentuk manusianya ya menjadi berubah. Ya, bukan berubah secara harfiah berubah, tetapi dia punya ciri yang kurang lebih eh, berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di foto ini, nenek moyang kita nih persis begini ya, Afrika, indigenous Africans. Jadi dia bermigrasi, lalu kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sehingga akhirnya wajah maupun ciri-ciri fisik itu mengalami variasi yang berbeda-beda. Misalnya orang Aceh, variasinya dengan orang Jawa berbeda, variasinya dengan orang Filipina berbeda, variasinya dengan orang Arab berbeda. Ya. Nah, pada tahun 2000 itu selesai sudah, ya, selesai sudah untuk uh, kromosomnya si Drosophila melanogaster. Jadi Drosophila melanogaster ini nama nama Latin untuk lalat buah. Ya, kenapa dia dipilih untuk sequencing? Karena dia adalah mewakili eukariot ya, yang kromosomnya tuh ganda sepasang, tapi juga jumlah kromosomnya tuh sedikit. Nah, jadi dia bisa lebih cepat dikerjakan. Lalu kemudian di tahun 2001, pasca project International Human Genome Sequencing, itu draft dari sequence yang lengkap ya untuk pertama kalinya dipublikasikan. Nah, kenapa dipublikasikan? Karena yang namanya pekerjaan ilmiah itu harus bisa direview, metodenya harus jelas, dan kalau metode itu dilakukan lagi, dia harusnya mendapatkan hasil yang sama. Nah, dengan adanya publikasi ini, orang-orang bisa nyari atau bisa fokus pada daerah-daerah yang kurang lebih kurang diyakini. Ya, misalnya daerah ini saya nggak yakin, saya mau buktikan daerah ini saja. Menjadikan apa? Menjadikan informasi tentang human genome ini menjadi lebih lengkap. Nah, kemudian di tahun 2003 ya, Human Genome Project-nya selesai, termasuk juga tikus juga berhasil di sequencing ya.
mouse ini tikus kecil ya, kalau rat ini tikus besar. Nah, kalau di dunia kedokteran tuh kita penelitian beda antara menggunakan mice dengan menggunakan rat itu dua spesies yang berbeda. Perilakunya berbeda, berat badannya berbeda, posisi pengambilan darah untuk arteri mungkin mirip, tapi handlingnya mungkin agak lebih sulit yang rat karena dia lebih besar, lebih kuat, lebih banyak aktivitas, otot-ototnya lebih besar, jadi melawannya lebih kuat. Nah, gitu ya. Terus kalau kita mau riset yang relate ke organ, kalau mice ini organnya kecil-kecil. Nah, kalau rat ini lebih lumayan gede, misalnya kayak ginjal, kalau kamu pilih mice, pilih mouse tuh kecil ginjalnya. Kalau rat lebih besar. Begitu juga ovarium, testis, ya pada mice kecil, pada ratnya lebih besar. Jadi kalau mau riset yang sifatnya spesifik organs. Kalau kamu timbang si mouse ini, jantungnya paling cuma 0,4 gram, 0,5 gram, tapi kalau rate-nya bisa dapat 2 gram. Jadi lebih besar. Ya, jadi tidak semua bisa kita lakukan di mouse dan juga tidak semua bisa kita lakukan di rat. Nah, ya, jadi nanti kalau ada yang penelitian dengan hewan, coba pastikan you choose the right animals for your project ya, nggak semuanya tikus, nggak semuanya tikus yang besar ya. Nah, oke. Ini pertanyaan-pertanyaan retroik nih, ya kan? Setelah kita tahu bahwa tubuh kita disusun oleh DNA, lalu kemudian penciptaan kita itu di Al-Quran tertulis bahwa nggak akan muncul manusia baru kalau tidak ada percampuran antara sperma dan ovum, ya, antara apa yang dikeluarkan oleh laki-laki dan apa yang dikeluarkan oleh wanita. Itu di Al-Quran sudah ditulis. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan, ya kan? Jadi kehidupan itu sebenarnya tercipta dari apa? Nah, menjawabnya, jadi tentu setelah kita pahami biologi molekuler, kita menjawabnya bahwa banyak sekali jenis atau banyak sekali form bentuk dari living systems. Ada yang kita sebut dengan prokariota, yaitu hewan yang sangat rendah taksonominya, bukan rendah secara ini ya, tapi taksonominya rendah. Jadi dia hanya punya organ-organ yang sangat-sangat primitif. Lalu ada eukariot. Eukariot ini tentu derajatnya lebih tinggi daripada prokariot. Komponen-komponen seluruhnya lebih lengkap, ya. Ciri-ciri fisiknya bisa dilihat dengan nyata, ya, yang mana nanti kita punya gambaran yang cukup lengkap tentang bagaimana sel itu berkembang. Nah, ini kalau dibilang unit terkecil fungsional suatu makhluk hidup namanya sel, nah inilah dia. Nah, apa strukturnya? Tentu yang paling kunci adalah inti sel. Di sel ini tempat di mana semua informasi genetik yang sudah kita cerita tadi, DNA, RNA, disimpan. Nah, kalau inti ini rusak, pecah, DNA-nya keluar, ini menyebabkan, sebentar ya, telepon. Assalamualaikum, Prof. Lagi kuliah, Prof. Izin, Prof. Lagi kuliah. Udah, Prof, sama Rifan, Prof. Ya, baik, Prof. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini secara prinsip sel itu kemudian kalau DNA-nya terlepas lalu keluar dari nukleus ini, ya, atau katakanlah damage, ada gangguan, ada jejak yang menyebabkan sel ini rusak dan DNA-nya keluar, maka ini bisa menyebabkan sel itu kehilangan materi genetik dan sel itu nggak bisa lagi dia membelah diri, nggak bisa lagi dia berkembang, ya, atau malah mati. Nah, di lain pihak, nukleus ini tentu disokong oleh organel-organel yang punya peran masing-masing. Misalnya ada yang kita sebut dengan mitokondria, ya, sebagai tempat terjadinya oksidasi respiratorik.
lalu ada retikulum endoplasma, ya, dan yang retikulum endoplasma ini dilengkapi dengan ribosom, ya, yang mana ribosom itu tempat untuk pabriknya si protein. Ya, lalu ada juga peroksisom, ada badan Golgi, ya, yang mana ini fungsinya sebagai secretory vacuole, ya, di mana dia bisa mencerna makanan, dia bisa mendestruksi protein, ya, atau juga sebagai bagian dari komunikasi dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Jadi unik nih, ya. Nah, kalau dia bentuknya mencong-mencong kayak gini, ya, tidak berbentuk amoeboid, maka bisa dipastikan sel ini merupakan sel hewan. Kenapa? Karena sel tumbuhan itu sifatnya dia punya dinding sel yang lebih rigid dan form atau bentuk yang tidak tidak mudah berubah, ya. Oke, ini ada proses pembelahan sel. Kalau adik-adik bisa lihat di sini ada beberapa checkpoint, ya, ada beberapa fase atau phase yang kita kasih kode. Ada J, ada S, ya, ada G2, ada M. Nah, ini mewakili proses yang kita sebut dengan pembelahan sel dari satu menjadi dua. Nah, ini binary, ya, jadi pembelahan biner dari satu sel jadi dua. Nah, ya. Fase G itu for growth, jadi pertumbuhan, ya. Jadi dia di growth 1 dia akan mensintesis RNA dan protein yang dibutuhkan untuk sel ini berkembang menjadi sel kecil menjadi sel besar, sel muda menjadi sel tua, ya, sel dewasa, sel mature. Lalu dia akan masuk ke resting. Ini tidak ada pertambahan jumlah RNA, tidak ada jumlah protein. Nah, begitu jumlahnya cukup, dia akan masuk ke fase S, di mana di fase S ini DNA mengalami replikasi menjadi pertambahan jumlah, lalu masuk ke G2, growth kedua jadi besar, supaya apa? Supaya cukup untuk dibelah jadi dua. Jadi kalau cuman kecil langsung dibelah, nanti jadinya selnya stunting, ya. Nah, kalau jumlahnya udah cukup untuk bisa dibagi dua, maka dia akan masuk ke M, mitosis, ya. Jadi dia akan bermitosis menjadi dua, gitu, ya. Oke, ini kurang lebih untuk checkpoint di pembelahan biner. Nah, semua sel, ya, biasanya memiliki siklus yang sama, ya. Born, eat, replicate, and die. Nah, jadi ada replicate di sini. Eat ini maksudnya pertambahan ukuran, pertambahan umur, pertambahan berat, pertambahan volume dari sel tersebut, ya, karena dia tadi melakukan siklus G1 sampai S sampai G2. Nah, ini 3 informasi yang cukup besar sebenarnya. Kalau misalnya kita konversi ke byte, ini 1 giga, 1 giga, 1 giga. Harus dipelajari dengan lengkap. Kenapa? Karena, ya, ini merupakan intisari dari biologi molekuler. Kalau adik-adik sudah paham ini, insya Allah biologi molekuler itu bisa masuk dengan mudah. Bahwa yang pertama, DNA itu akan mengalami yang kita sebut proses replikasi. Replikasi itu artinya satu DNA jadi banyak DNA. Kenapa? Karena balik lagi ke sini tadi. Nah, dalam proses pembelahan ini, kalau DNA-nya nggak direplikasikan, dia nggak bisa dibagi dua dong, ya kan? Kalau adik-adik cuma punya satu buku, nggak mungkin disobek bukunya setengah-setengah, nggak mungkin. Tapi kalau bukunya dikopi, nah tinggal pilih nih, adik-adik mau yang aslinya apa kopiannya, gitu kan? Jadi bukunya tetap informasinya tetap lengkap. Kalau bukunya disobek, informasinya nggak lengkap. Nah, nanti sel yang ini cuma tahu bagian bab 1 sampai bab 5, yang ini cuma tahu bab 5 sampai bab 10.
gitu. Akhirnya yang ini tidak bagus, fungsinya tidak bagus, yang ini tidak bagus. Sehingga tentu dia harus di-copy secara lengkap dulu. Nah, ini bab 1 sampai 10 asli, ini bab 1 sampai 10 kopian gitu untuk pembelahan biner. Oke. Nah, hasil akhir dari proses replikasi ya, kemudian dilanjutkan dengan transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah perubahan dari DNA copy tadi menjadi RNA atau uh, ribosom ya. Kalau kok ribosom, sorry. Jadi kalau DNA tadi itu lengkap, maka RNA itu tadi berfokus pada informasi apa yang perlu dilanjutkan untuk kemudian dihasilkan produknya. Karena DNA itu tadi panjang. Ada bagian DNA yang penting untuk menjadi protein, ada juga bagian DNA yang hanya melengkap saja, pelengkap saja. Nah, proses perubahan DNA ke RNA itu namanya transkripsi. Ya, kemudian RNA ya, dari RNA menjadi protein itu disebut dengan translasi. Jadi hasil akhirnya tadi adalah protein. Nah, protein yang dimaksud di sini tuh bisa simple, bisa kompleks. Kenapa? Karena nanti protein ini tadi itu bisa juga dia langsung dipakai atau dia istilahnya di direkayasa sehingga menjadi bentuk dan fungsi biologisnya eh, lebih akurat lagi, lebih baik lagi. Nah, protein tadi sendiri bisa bersifat sebagai regulator, ya, bisa sebagai protein struktur maupun enzim. Ntar kita stop share dulu. Baik. Kopting udah masuk belum nih? Halo? Kopting sudah join belum nih? Halo? Belum ya? Pak Komting mana nih? Pak Mursyid mana nih? Belum join. Halo? Ada kendala koneksi? Izin dokter, sepertinya belum dokter. Oh, belum join ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Sebentar saya share screen kembali. Oke, lanjut ya. Nah, ini maksudnya bahwa setelah protein tadi dihasilkan, beberapa protein itu, terutama yang enzim dan protein regulator itu, ternyata bisa juga berperan untuk meregulasi proses-proses di atasnya. Contoh, kalau untuk replikasi DNA, kita butuh yang namanya DNA polymerase misalnya. Ya, nah itu enzim tapi dibutuhkan untuk replikasi DNA. Atau misalnya ada protein adjuster ya, protein adjuster yang sifatnya penting untuk mempresisikan primer ya di posisi untuk memulai replikasi. Jadi protein itu tidak cuma semerta-merta dipakai untuk kegiatan biologis lainnya, tapi juga ada protein-protein yang dipakai untuk memastikan proses replikasi, transkripsi, dan translasi ini berjalan dengan baik. Ini contoh ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Ya.
Oh sorry, ini perbedaan antara prokariot sama eukariot. Yang prokariot itu bisa dilihat sini strukturnya lebih simple. Nah ini yang prokariot, nah ini yang eukariot. Ya, jadi ini lebih simple. Ribosomnya tuh bertebaran. Kalau ini yang eukariot, ribosomnya itu dia lengket di retikulum endoplasma. Oke. Oke, ini klasifikasi secara hmm, sederhana. Ada beberapa kelompok prokaryotes dan eukaryotes. Nah, eukaryonnya misalnya sini contohnya yang diambil fungi, pantai, animalia, ya. Kemudian kalau yang eukaryonnya tuh di sini ada archaea, ya. Oke, oke. Ya. Nah, kemudian ini perbedaan antara sel-sel prokaryot dengan eukaryot. Ya, kalau prokaryot itu hewannya bersel satu, tidak punya kompartemenisasi yang jelas antara organelles dengan nukleus, sehingga di sini dibuat prokaryot itu non-nukleus, no organelles, ya. Tapi sebenarnya ada, namun kompartemenisasinya tuh nggak serapi yang eukaryot. Nah, ya, jadi punya one piece of circular DNA, ya, no mRNA, dan post-transcriptional modification tuh nggak terjadi. Jadi prokaryot itu sangat-sangat sederhana kehidupannya. Nah, nggak tipu-tipu lah kalau ada bahasa anak sekarang ya kan. Tapi kalau eukaryotes itu udah mulai kompleks ya. Dari mulai single seluler maupun multiseluler, udah punya nukleus, udah punya kompartementalisasi organelles, udah punya kromosom, dan dia juga DNA-nya panjang sehingga ada bagian ekson, ada bagian intron. Nah, jadi dia butuh kompleks enzim starting point untuk pembelahan atau katakanlah untuk replikasi DNA yang lebih lengkap. So, jadi prokaryotes ini yang simple, eukaryotes ini termasuk manusia, kita tuh masuk dalam golongan eukaryotes. Jadi kalau secara struktur biologi molekuler, makhluk hidup tuh dibagi menjadi dua, ya, menjadi prokaryotes dan eukaryotes. Kalau virus, makhluk tak hidup, ya. Jadi karena dia tidak punya sistem ini, dia sebenarnya nggak dibilang makhluk hidup si virus itu, ya, karena virus biasanya cuma punya materi genetik saja, ya, tanpa ada proses ini. Oke, contoh prokariot itu di sini kita ambil E. coli, ya, bukan entomobacter, ya. Jadi dia punya sekitar 4 kali 10 pangkat 6 base pair. Jadi sekitar berapa tuh? 4 juta base pair cuman, ya. 90% DNA-nya berfokus untuk mengencode protein, untuk menghasilkan protein. Jadi bagian ekson dan intronnya mungkin tidak terlalu panjang. Lalu kemudian lacks of membrane bound nucleus. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin nanti ada nukleusnya tapi tidak terkompartemenisasi dengan jelas, sehingga DNA-nya berbentuk sirkuler, supercoiled, dan berterbangan di dalam sitoplasma. Tapi kalau eukaryotes, dia tentu genomnya lebih banyak, lebih datanya berlipat-lipat ganda, ya. Misalnya contoh pada yeast cell saja yang sudah strukturnya mikroskopis, itu saja sudah 10⁻⁷. Jadi hampir 10 kali lebih banyak daripada yang prokaryotes. Lalu dia punya ada daerah yang DNA-nya itu tidak encode protein, ya, yang kita sebut dengan intron dan exon tadi. Small fraction of total DNA encode protein. Jadi hanya sebagian kecil DNA-nya yang berubah jadi protein. Nah, karena banyak yang istilahnya stabilizernya, ya. Jadi DNA itu butuh juga stabilizer. Lalu many repeats of non-coding sequence. Lalu kemudian dia sudah punya kromosom tadi, ya. Jadi kalau kita nanti Dr. Jul menjelaskan, Dr. Jul akan menjelaskan bahwa
satu DNA akan dipintai, dipintal, kemudian DNA yang panjang itu akan membentuk kromosom, kromosom itu akan kemudian punya histone, punya pengikatnya, lalu kemudian dia punya punya lengan panjang, lengan pendek, ya, lokus. Nah, itu nanti semuanya akan dijelaskan oleh Dr. Joel. Oke. Nah, apa tujuannya kita punya DNA? Nah, DNA itu penting untuk yang pertama tadi resep. Semua informasi biologis tersimpan di DNA, termasuk bagaimana kita membutuhkan protein seperti apa itu ada di dalam DNA. Kenapa demikian? Karena protein masing-masing hewan, masing-masing makhluk hidup itu berbeda-beda. Ya, kita nggak bisa pakai protein ayam, kita nggak bisa pakai protein monyet, kita bisanya pakai protein kita sendiri. Nah, mungkin memang nanti ada beberapa yang mirip, yang sama, ya, yang fungsinya secara biologis. Nah, ya, itu dapat amaran tuh, absen SIM kuliah segera, mau ditutup absen SIM kuliahnya. Ya. Absen, jangan sampai kurang nilai gara-gara nggak absen. Ya. Nah, lalu itu termasuk juga proses apakah kita perlu makan, perlu menambah jumlah asupan makanan, atau sudah tanda-tandanya kita menuju kematian. Nah, ya. Jadi kematian kematian dimaksud ini adalah kematian seluler. Jadi secara normal setiap sel dalam tubuh kita ini punya umur. Dan juga punya sifat. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki tapi jangka waktunya lama. Kemudian ada yang secara prinsip sifatnya germinal ya. Jadi punya kemampuan untuk berubah bentuk. Ada yang dari awal sudah fix, dia nggak bisa berubah bentuk. Nah, itu semua ya sudah Allah ciptakan supaya apa? Supaya kita betul-betul berciri gitu kan. Nah, jadi manusia, yang namanya manusia cirinya kayak mana? Nah, sama semua ya, berkembangnya dari bayi, bayi jadi anak, anak jadi dewasa muda, remaja, ya jadi dewasa muda, lalu jadi orang tua, lalu meninggal, ya kan? Nah, jadi itulah rules rules dari universe. Jadi Allah sudah menggariskan aturan-aturan yang begitulah dia, ya, bahwa manusia tuh tetap ada dua dia. Jadi kalau orang zaman sekarang tuh ada orang bilang, wah ini laki-laki dan perempuan itu adalah bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Nggak bisa. Secara biologi, manusia itu cuma dua. Kalau dia kromosomnya XY, dia jadi laki-laki. Kalau dia XX, dia jadi perempuan. So it's the rule of nature. Ya, jadi sekarang kalau ada orang-orang yang bilang, wah kita boleh jadi siapa saja. So at the end of the day, kamu nggak bisa bilang kamu memilih. Karena kenapa? Karena itu bukan pilihan yang benar, ya kan? Karena kita secara biologi kalau kita paham ini, ya tetap yang namanya XX akan jadi perempuan, XY adalah laki-laki. So that's the diversity yang mana nggak bisa kita rubah. Sekuat apapun kita rubah, itu nggak bisa rubah karena itu adalah dari yang menciptakan kita. Nah, ya, jadi kalau di sini kita lihat ada synthesize new materials, kemudian ada break other materials down for spare parts, kemudian ada signal to eat or die. Itu contoh dari pathway atau jalur komunikasi yang kompleks yang ada pada sistem biomolekuler. Ya, lanjut. Geser dulu sedikit. Jadi dalam tubuh kita itu si biologi molekuler itu ya si DNA itu berfungsi banyak. Salah satunya adalah untuk menyimpan semua informasi biologis termasuk bentuk, kemudian fungsi ya.
yang nanti dikode oleh yang kita sebut dengan gen. Nah, contoh misalnya insulin. Insulin itu dikode oleh gen insulin. Lalu misalnya warna mata, ya kan? Itu dikode oleh gen yang bertanggung jawab untuk warna iris, ya kan? Iris color. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, ya, itu semua ada di dalam DNA kita. Sudah ada informasinya. Jadi dewasa ini, ya, kalau kita misalnya ada pasangan sudah lama nggak punya anak, mau fokus ingin punya anak, dia konsul ke dokter obgyn spesialis obgyn dengan konsultan fertilisasi, dia itu bakal bisa ditawarkan untuk banyak hal. Contohnya adalah mau IVF. IVF itu in vitro fertilization. Jadi si sperma suaminya diambil dulu, kemudian ovum dari si istri diambil, sel telurnya diambil, bukan ovariumnya ya, ovumnya. Lalu proses pembuahannya dilakukan di luar tubuh. Jadi kalau normal, suami istri kan berhubungan badan, spermanya masuk menuju ovum, terjadi pembuahan. Because setelah dokter lihat ada masalah di proses normal, nah si suami atau si istri ada problem, maka kemudian itu bisa dilakukan di luar, IVF namanya. Nah, teknologi sekarang setelah proses pembentukan zigot terjadi di luar, maka kita bisa ambil satu sel saja, lalu kemudian DNA-nya kita baca. Nah, sifat-sifat core-nya tadi yang misalnya DNA-nya mengandung sekian gen, lalu gennya kita pilih mana gen yang mengkode rambut, warna mata, warna kulit, ya, tinggi pendek. Nah, itu bisa dibaca dan nanti dokter bisa kasih opsi. Ibu, dari proses kita IVF, kita dapat 8 zigot, 8-8-nya insya Allah sehat. Kita udah cek kromosomnya nggak ada masalah, lengkap, bagus, tidak ada trisomi, ya kan, nggak ada X-linked masalah, ya kan, nggak ada yang nempel kromosomnya, karena kalau ada kromosom yang nempel, ada trisomi, ada masalah, itu bisa menyebabkan anaknya tumbuh menjadi istilahnya gangguan kongenital, ya, ada masalah-masalah kongenital, ada sindrom-sindrom tertentu yang sebenarnya harus dihindari. Nah, ibu bisa pilih nih, mau pilih yang laki-laki because the chromosome is XY, mau pilih yang perempuan karena kromosomnya XX, atau mau pilih yang mana. Nah, jadi ilmu biologi molekuler sudah dipakai sedemikian, ya kan, sampai bisa menentukan zigot mana mau ditanam ke dalam rahim si ibu. Tentu kalau kita orang Islam, syar'inya bahwa si sperma dan ovumnya itu adalah punya suami dan istri yang sah, ya kan, yang menikah, ya kan, depan penghulu dan saksi, ya kan. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam untuk IVF ini. Gak apa-apa, yang penting sumbernya adalah punya suami dan punya istrinya, bukan dari sumber orang lain. Misal beli apa bank sperma, nah, itu nggak boleh. Kalau orang Eropa itu biasa tuh, misalnya ngambil sperma donor nggak tahu siapa, ya kan, nggak kenal ayahnya dari mana. Nah, itu di sana. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya pasangan suami istri sah dulu baru boleh melanjutkan ke tahap IVF. Ya, nah itu fungsinya sebagai store all information in replicated cells to replicated cells. Habis itu ada machinery. Jadi ini tadi ya proses-proses yang dibutuhkan untuk kita mempunyai keturunan. Lalu kalau kita lihat organisasinya, ya nukleus itu sebagai perpustakaannya, lalu kromosom itu rak bukunya, gen itu bukunya, the single books, ya. Lalu kemudian kita bisa baca bukunya untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang si organisme itu. Nah, gimana dia? Cirinya apa? Mudah marah nggak? Ya. Kemudian dia ini sukanya makannya apa? Makan pedas, makanan manis. Nah, itu semua sudah ada dalam DNA-nya. Sampai segitunya. Nah, kalau adik-adik suka apa namanya lihat YouTuber, nah dalam beberapa tahun belakangan tuh mulai dari 2022
banyak YouTuber-YouTuber yang ditawari untuk melakukan DNA sequencing. Jadi tes DNA untuk melihat profiling dari DNA-nya itu seperti apa. Nah, termasuk beberapa tokoh kita kayak Najwa Shihab, ya kan, artis dan lain sebagainya itu mereka ditawari untuk volunteer dan dari situ bisa kita tahu bahwa ternyata perkembangan misalnya biologi molekuler yang membaca DNA itu sudah sangat sophisticated sekarang ya. Kita tinggal ambil sel kita sedikit, misalnya mukosa pipi, masukkan dalam tubes, ya di dalam tube itu ada preservatif yang bisa membuat DNA-nya nggak rusak, lalu kita kirim, dikerjakan, di sequencing, lalu keluar hasilnya di website yang bisa kita akses dengan username dan password kita. Kita bisa lihat ciri-ciri kita bisa lihat kira-kira nenek moyang kita berasal dari mana, ada nggak percampuran kita dengan gen Eropa. Misalnya penasaran nih, ini kayaknya muka aku bule nih ya. Ya misalnya kayak misalnya kayak si Yayang, mungkin ya penasaran ya kan, si Yayang Saskia nih, mungkin apa nggak ya kan keturunan Eropa. Bisa tuh ya dicek, lalu kemudian di istilahnya dipahami nih kira-kira keturunan ancestors-nya dari mana gitu. Ada nggak percampuran dengan ras atau suku-suku lain. Oke, nah ini terminologi, ada beberapa istilah yang penting ya. Genom itu artinya genetik material, gen itu tentu tadi untai DNA yang penting bagi ciri ya, atau istilahnya target selnya atau target bagaimana bilangnya ya, kalau misalnya ke target misal apakah insulinnya banyak atau sedikit, apakah insulinnya ada gangguan atau tidak, it depends on the gene. Kemudian genotype itu adalah informasi genetik yang membentuk makhluk hidup. Fenotip itu luarnya, the express traits, apakah dia panjang, pendek, keriting, lurus rambutnya, ya itu namanya fenotip. Lalu kemudian asam nukleat, yaitu molekul biologi, bisa RNA, bisa DNA. Jadi ini kurang lebih pengertiannya secara simpel. Kalau udah bilang, kalau ada yang paling umum itu adalah fenotipe sama dengan genotipe tambah lingkungan. Phenotype is genotype plus environment. Jadi apa yang terlihat secara fisik, mungkin contohnya siapa nih, si Abdullah lah misalnya ya. Abdullah orangnya hidungnya mancung misalnya. Nah itu namanya fenotip, apa yang keluar, apa yang kelihatan. Kan? Nah bisa aja dia punya gen hidung mancung dari ayahnya, dari ibunya. Tapi karena ada juga dia nggak punya gen, tapi karena sering ditarik-tarik hidungnya, nah, mancung. Ya. Jadi waktu kecil tuh ada yang narik-narik hidung tuh nggak sebenarnya salah juga. Ya, mau anakku pesek nih, aku pesek, istriku pesek, waduh, aku pesek nih, ya kan? Hidungnya pesek, ini harus ditarik-tarik biar agak mancung sedikit. Nah, itu dia berusaha, ya orang tua itu berusaha untuk mempengaruhi fenotip lewat lingkungan. Karena tadi genotip memang nggak ada, tapi karena ada lingkungan, ada pengaruh lingkungan, ditarik-tarik hidungnya biar agak mancung sedikit. Ya, nah itu contoh. Walaupun kita nggak tahu asasnya kenapa, tapi itu make sense kalau kita belajar biologi molekuler, itu make sense ya. Ada juga orang yang sebenarnya nggak punya gen panjang, tapi karena dia sering lompat-lompat, sering pull up, bergantung-gantung di kusen pintu, akhirnya tinggi dia. Nah, itu juga berarti dia juga memanfaatkan faktor lingkungan, meskipun genotypingnya dia nggak mengarah ke situ, gitu ya. Oke, ini nanti akan lebih banyak dibahas tentang detail ini di Dr. Joel nanti, ya, kuliah Dr. Joel. Tapi secara prinsip, saya yakin nih adik-adik sudah paham semua lah, masa nggak ada yang mengerti tentang protein ya. Udah semester 7 pasti udah tahu lah semua bahwa protein itu dominan sekali ada di badan kita.
dibentuk oleh asam amino dan punya fungsi biologis yang tertentu sesuai dengan nama dan strukturnya. Oke, ini bagaimana sebuah DNA? Ya, bisa dilihat ini 2 untai ya. Kalau satu aja berarti single strands. Kalau udah berhelix begini berarti itu double strands ya, dua untai. Nah, asam amino, base yang ada di sini itu kalau DNA itu ada A, G, TC, adenin, guanin, timin, sitosin. Kalau dia nanti di copy jadi DNA copy, nah ini tetap sama, tetap AGTC, tetap adenin, guanin, timin, dan sitosin untuk basa nitrogennya. Tapi kalau dia berubah jadi RNA nanti ada urasil. Ini akan digantikan dengan urasil. Nah ini struktur kimianya ya. Kita nggak bahas ini lebih lengkap karena ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Joel. Nah yang pasti adalah DNA akan berubah atau akan transkripsi menjadi RNA dan RNA akan ditranslasi menjadi protein. That's the dogma. Ini udah jadi apa istilahnya? Jadi hukumnya ya. Karena kalau nggak ditranslasikan dia nggak bisa langsung lompat DNA jadi protein. Nggak bisa. Nah ini tadi yang kita sebut sebagai genotip dan fenotip. Genotip itu tadi apa yang ada dalam gen, tapi fenotip itu apa yang keluar. Nah ya. Ini contoh fenotip kalau dia bermata hijau, mungkin saja dia punya gen mata hijau, dan ini kalau dia bermata hitam, ya kan? Beda nih, karena fenotipnya berbeda, yang satu hijau, yang satu hitam. Tapi gennya bisa saja mirip atau dekat. Ini nanti proses untuk pembentukan asam amino, proses di translasi. Setiap pembacaan dari RNA ini akan menghasilkan asam amino. Jadi persis kayak kita main Lego, ya, memasang Lego. Oke, ini untuk density level saya akan kita sampaikan di pertemuan kedua nanti. Oke, baik. Itu untuk pengantar. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang berkomentar? Silahkan, saya berikan waktunya. Ada? Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanya? Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Namanya siapa nih? Belum kelihatan nih. Rahma Mega, dokter. Rahma Mega, silakan. Sebelumnya tadi dokter udah menjelaskan bagaimana proses masuknya virus HIV ke sel inang, dokter. Tapi kenapa sampai sekarang obat HIV ini belum ada, dokter? Terima kasih, dokter. Oke, ini pertanyaan retroid nih sebenarnya. Obatnya itu kalau kita Google pasti udah ada obatnya. Ya kan? Masalahnya kenapa tidak ada obat yang bisa membunuh virus, ya kan? Tapi kalau misalnya kalau kita Google aja tuh, misalnya pengobatan HIV itu biasanya ada regimen, ada antivirus yang banyak ya. Nah, masalahnya adalah sebenarnya bukan obatnya tidak ada, tapi tidak ada yang betul-betul bisa mencegah si virus ini masuk dan bereplikasi dalam tubuh kita. Ya kan? Kalau obat, misalnya kita udah sakit nih, kita kena HIV, ya kita tinggal minum obat. Nih kalau kita ketik HIV regimen, itu langsung keluar tuh. Ya, ada obat yang namanya antiretrovirals atau ART. Nah, obat ini dia nggak diberikan single, tapi dia biasanya dalam bentuk regimen. Ada beberapa obat sekaligus yang kita pakai untuk untuk memaksa si virus tidak bisa bereplikasi. Nah, jadi virusnya udah ada di dalam tubuh dan dia nggak akan bisa keluar, nggak bisa dibersihin. Yang ada cuman bisa kita hambat proses replikasinya dengan tentu menghambat
komponen-komponen yang dia perlukan untuk dia bertambah banyak. Nah, gitu. Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya kenapa begitu, Dok? It happens in all viruses. Jadi ketika virus sudah masuk, beberapa virus itu memang nggak bisa di-clearance sampai zero. Contoh aja nih, selain HIV, pernah kena cacar nggak? Ada yang kena cacar nggak? Ada yang kena eh, cacar ular, ya kan? Herpes zoster. Nah, kenanya, misalnya tunggu ya, kita buka dulu gambarnya. Image. Nah, di herpes zoster itu bentuknya seperti ini. Nah, share screen. What am I to share? Oke. Nah ya, jadi begini bentuknya tuh herpes zoster, ya kan? Nah gini, ya. Jadi herpes zoster ini itu penyakit yang cukup sering kita jumpai di lapangan, ya, terutama pada orang-orang lanjut usia atau anak-anak yang masih kecil, remaja, ya. Nah ini virusnya ini, ya, begitu kita sembuh, dia nggak keluar, dia tetap ada, dia tetap tinggal di sistem saraf pusat kita, di SSP. Memang dia tidak bereplikasi lagi, tapi dia tetap dorman di situ. In case kemudian sistem tubuh kita drop, kita kecapean, kita ada kena cancer atau ada hal-hal lain yang menyebabkan gangguan pada tubuh kita si virus itu tadi dia bisa aktif kembali. Nah, muncul aktivasinya tuh bukan cuma dalam bentuk yang ini, bentuk kelainan kulitnya, tetapi malah jadi nyeri. Nah, jadi ada nyeri saraf yang nggak akan bisa hilang dengan minum obat paracetamol, nggak akan bisa hilang dia, karena nyerinya nyeri memang di neuronnya, ya, memang di neuropatiknya. Nah, artinya virusnya nggak akan keluar. Gitu juga dengan HIV. Begitu virusnya masuk, dia dikasih obat, dia dihambat replikasinya, tapi dia nggak bisa betul-betul dibikin zero. Jadi begitu orangnya nggak minum ARV, si virus akan bertambah kuat lagi, dia akan replikasi lagi, dan orangnya bisa menimbulkan gejala lagi. Jadi maksudnya there is no cure untuk HIV bukan artinya nggak ada obatnya ada, tetapi kita nggak bisa mengeliminate dia karena memang dia virus. Nah, virus itu benda nggak hidup, dia bisa dorman, bisa sembunyi di mana aja, dan itu memang menjadi masalah untuk penyakit-penyakit infeksi virus, hampir semuanya. Cuman yang masalahnya si HIV ini dia menginfeksi sel-sel kekebalan. Nah, ya jadi kalau kita nggak menjaga regimen ARV-nya, kemudian kita tetap istilahnya perilaku prone-nya itu nggak kita rubah, ya, tetap berhubungan badan dengan tidak safe, ya kan, kemudian menggunakan jarum suntik berulang, kan, itu bisa menyebabkan virusnya tadi banyak lagi, dan kemudian ya kita jadi jatuh ke penyakit yang lebih parah, ya, Mega, ya. Jadi bukan nggak ada obatnya ada, tetapi tidak ada satu mekanisme apapun yang bisa membuat kita membersihkan virus dari tubuh orang yang sudah terinfeksi. Nah, dia bisa viral load-nya rendah, tapi virus itu tetap ada di situ. Nah, nggak bisa sampai betul-betul zero. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, dokter. Makasih banyak, dokter. Ya, baik. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Yendrian. Jadi yang seperti yang dokter sampaikan tadi kan gen atau materi genetik itu merupakan inti permasalahan dalam suatu penyakit ya dokter ya. Mhm. Jadi Ya.
kalau misalkan sekarang ini kan kalau terapi kanker itu yang sangat menjanjikan itu terapi target gitu dokter. Jadi kita Ya, targeted. Ya. menargetkan protein yang memang berperan penting dalam regulasi kanker tersebut. Betul, Nah, sepakat. ya, jadi kalau misalkan terapi target itu kan yang namanya materi genetik itu bisa bermutasi dokter. Jadi sehingga terapi target itu menjadi resisten gitu dokter. Kanker itu jadi resisten terhadap terapi target karena mutasi dari gen tersebut. Jadi apakah mungkin nanti di masa yang akan datang kita lebih menargetkan gen yang berperan tersebut dokter atau materi genetiknya itu yang kita targetkan. Jadi misalkan kita menyusun ulang gen tersebut mungkin dengan fusi dari gen lain misalnya gitu dokter untuk mengalahkan gen yang berperan penting dalam regulasi protein tersebut. Apakah bisa seperti itu nanti di masa yang akan datang dokter? Terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan ini sangat, istilahnya sangat visioner ya. Jadi ini kan kita nggak bisa jawab dengan lengkap. Kenapa? Karena tentu data-data yang kita punya sekarang hanya bisa menjawab fenomena yang sekarang. Apakah di kedepannya bisa seperti yang diprediksi oleh Yandrian? 50-50. Bisa terjadi, bisa juga enggak. Kenapa? Kalau memang skopnya dikecilkan menjadi penyakit kanker, tentu yang dimaksud dengan targeted therapy ini adalah bagaimana obat-obat kanker itu sampai pada istilahnya site of action, sampai pada tempat di mana kanker itu terjadi. Misal gini, kalau ada orang mengalami limfoma Hodgkin lah, misalnya Hodgkin limfoma di kelenjar getah bening leher. Nah, kalau kelenjar getah beningnya kaki, perlu diberi obat nggak? Nggak kan? Nah, masalahnya yang ada sekarang pengobatan kemoterapi itu sistemik. Nah, walaupun yang sakit cuma leher, kalau obat itu masuk, dia akan mengganggu atau merusak sel-sel yang sebenarnya tidak perlu diganggu. Itu menyebabkan kondisi pasien menjadi lemah, menjadi mendapatkan efek yang sebenarnya nggak kita inginkan. Ya, ada kebotakan rambut, ada kulit yang terbakar, which is itu nggak baik, ya kan? Nah, artinya dia lagi sakit, masa karena kena kemoterapi dia makin drop. Nah, itu yang dimaksud dengan targeted therapy. Jadi kalau memang bisa kita targetkan, maka obat itu akan mengarah ke kelenjar lehernya saja. Jadi memang obatnya bekerja di situ saja, sehingga impact-nya dari efek samping obat, ya, obat-obat kemo ini kan obat-obat keras semua, obat-obat yang sifatnya mengganggu replikasi sel, mengganggu ke informasi biologis yang ada dalam sel, meningkatkan sinyal apoptosis. Nah, jadi kalau tempat lain dapat sinyal itu, tentu tempat lain selnya akan mengalami peningkatan apoptosis juga. Nah, lewat targeted terapi, obat tadi yang sifatnya sistemik tadi menjadi lebih sempit peredarannya hanya pada daerah kanker yang kita tuju saja. Nah, beda halnya dengan gene terapi. Ini dua hal ya. Jadi kalau tadi target terapi, yang ini namanya terapi gen. Terapi gen itu persis yang dimaksud dengan yang tadi, bahwa ada sesuatu komponen yang kemudian kita masukkan ke dalam tubuh pasien, lalu dia akan mempercepat proses apoptosis sel itu dan merecovery gen-gen yang rusak. Gini, kalau kita balik ke keganasan, kenapa sel bisa ganas? Kenapa satu sel itu bisa ganas, bisa berubah sifatnya? Nah, itu banyak sekali, termasuk salah satu penyebabnya adalah kerusakan DNA. DNA tadi yang harusnya ada housekeeping gene, ada recovery gene, ada gen-gen yang sifatnya itu untuk mengganti gen yang rusak, itu nggak berjalan di sel tersebut. Dan menyebabkan kalau kita bisa converse, kita balikkan fungsi gen-gen tadi itu menjadi normal, tentu selnya akan sehat, kan gitu. Nah, itu yang kemudian di masa depan coba istilahnya coba diperhalus, coba dirincikan, supaya kenapa jangan sampai nanti habis kita masukin gennya kerjanya tempat lain, mirip misalnya ya, primingnya mirip,
ya kan? Pintu masuknya mirip sehingga dia kerjanya bukan di sel yang cancer tadi, malah di sel yang normal. Nah, itu yang sebenarnya sedang diteliti terus untuk kemudian di masa depan bisa dipakai untuk mengatasi cancer. Nah, balik lagi ke pertanyaan Andian, apakah kemudian itu bisa? Saya, kalau tadi saya bilang 50-50, saya berada di yang setuju. Nah, karena memang banyak sekali riset-riset terkini yang mengarah ke situ. Itu mungkin progresnya akan slow karena susah sekali memastikan sinyal-sinyal biologi ini sampai ke tempat yang kita inginkan karena tubuh kita besar. Kecuali kalau kita rubah jadi diri kita manusia ini jadi E. coli, simple, pendek, DNA-nya sedikit, nah itu gampang. Tapi karena kita punya banyak sekali 23 kromosom dengan masing-masing kromosom miliaran bit, datanya itu miliaran bit, banyak sekali. Nah, itu mungkin agak tricky sedikit, Hendrian. Ya, jadi untuk bisa masuk ke kromosom yang tepat, lokus gen yang tepat, lalu melakukan repair di situ, itu sesuatu yang masih kita pelajari sampai hari ini. Gitu, Hendrian. Baik, terima kasih dokter. Bisa tercerahkan ya. Jadi pertanyaannya tadi, insya Allah bisa, tapi tentu progresnya agak lambat. Karena tadi ya, lapangannya manusia ini kompleks sekali. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin? Sebelum ke Mursyid. Sudah ada Mursyid pembagian kelompoknya, Mursyid? Sudah ada dokter. Oke, tolong dikirim ya, biar nanti saya kirimkan topik-topiknya ya dan dosen pembimbingnya. Nah, nanti kalau sudah saya assign, adik-adik tolong buat grupnya dan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Mekanismenya terserah, mau dibuat dulu lalu berkonsultasi boleh, atau langsung berkonsultasi, dok mungkin ada arahan untuk apa-apa aja yang bisa kami tulis, boleh. Dikomunikasikan saja dengan dosen pembimbingnya, nanti saya share nomornya di kuliah berikutnya di Jumat depan. Saya share nomor-nomor dosen pembimbingnya supaya adik-adik bisa berkomunikasi. Boleh Zoom, boleh tatap muka langsung, terserah bagaimana. Mungkin nanti ada yang lebih nyaman, mungkin konsultasi di warung kopi misalnya, atau di kampus, silahkan. Disepakati saja. Yang penting sebelum dikumpulkan, tugasnya itu wajib ada pengesahan dari dosen pembimbingnya. Ya. Oke, Mursyidnya udah ada ketua kelompoknya kan masing-masing kan? Yang penting ketua kelompoknya biar bisa saya minta tolong untuk dibuat grup, mungkin ada grup WA-nya per kelompok mungkin ya. Disepakati saja bagaimana. Baik dokter. Oke, baik. Kalau demikian mungkin cukup ya untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Jangan lupa SIM kuliah ya. Apapun ini elektif ini, SIM kuliahnya kunci nih ya. Saya hadir dok, tapi saya lupa absen. Itu udah sama kayak nggak absen, karena yang ditarik nanti adalah data SIM kuliah. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Nanti bahannya saya kasih ke Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat semuanya, lancar harinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.